Salam dari kami Zona Mandus. Berikut kami akan kembali menyajikan spoiler film lawas Kojiro dari Fuma Seasion 2. Bagi yang belum menonton Seasion 1, silahkan ditonton dulu ya teman-teman. Baik, kita langsung saja ke cerita. Kisah dimulai dengan memperlihatkan kematian guru Kojiro secara misterius, yang juga merupakan ketua klan ninja Fuma. Kojiro dan saudara seperguruannya tampak terpukul, lalu seketika seluruh bangunan meledak. Namun Kojiro dan rekan-rekannya sempat menyelamatkan diri. Kali ini desa Fuma porak-poranda dan runtuhlah markas klan Fuma, di antara kepulan asap. Semua ninja Fuma yang tersisa berkumpul dan membahas kematian ketua klan Fuma yang ternyata semua ini adalah dalang dari kelompok bernama Chaos. Lalu anggota Fuma pergi dan berpencar guna menyelidiki kejadian tersebut. Tampak di markas kelompok Chaos terdapat 5 pedang legendaris yang tertancap di tanah. Seorang laki-laki bernama Nero sedang melaporkan perkembangan penyerangan klan Fuma. Kaisar Chaos mengatakan untuk mewaspadai Kojiro yang telah berhasil mengalahkan pendekar terhebat Sesiken yaitu Asuka. Kojiro dihadang seorang anggota Chaos bernama Rasha, dan dari Rashalah Kojiro mendapatkan informasi kalau yang membunuh gurunya adalah Kaisar Chaos. Dan tujuan utama kelompok Chaos adalah mengumpulkan 10 pedang legendaris. Pertarungan tidak seimbang karena Rasha memiliki pedang legendaris berbentuk seperti gergaji bernama Raikonken. Kojiro sempat melarikan diri dari pertarungan tak seimbang itu. Dan Kojiro menuju lokasi air terjun tempat ia menyembunyikan pedang Furin Kazan. Kojiro diikuti oleh 2 orang kelompok Chaos yaitu Rasha dan Sion. Kojiro terjun ke bawah air terjun dan menyelam dan ia muncul dari sungai dengan membawa pedang Furin Kazan. Pertarungan antara Kojiro dan Rasha dan kedua pedang legendaris Furin Kazan dan pedang Raikonken berkekuatan petir terjadi. Di sebelah air terjun aksi tebasan kilat pun berlangsung singkat. Yang mana Kojiro berhasil mengalahkan Rasha. Sion yang melihat kekalahan rekannya pun syok. Lalu Sion melakukan jurus ilusi namun di hadapan pedang Furin Kazan itu adalah hal yang sepele dan Kojiro melumpuhkan Sion dengan mudah. Kepala Sion kena pentung pedang kayu tersebut. Kojiro bertekad akan membalaskan dendam gurunya dan juga atas kehancuran desa Fuma. Ketika Kojiro sedang menginterogasi Sion, tiba-tiba muncullah Kaisar Chaos. Kaisar Chaos menarik pedang Raikonken yang sedang menancap di tanah, lalu ia mengeluarkan energi yang sangat besar sehingga menimbulkan cahaya yang sangat menyilaukan. Kojiro pun langsung melompat sambil mengatakan jangan lari kau. Ternyata Kojiro terkena jurus ilusi dari Kaisar Chaos. Kojiro pun jadi masuk ke dalam dimensi, seperti ruang hampa atau ruang angkasa. Di sana ia berjumpa dengan Kaisar Chaos yang menyatakan bahwa ia akan mengumpulkan semua pedang legendaris untuk menaklukkan dunia. Namun Kojiro menebaskan pedang Furin Kazannya kepada sosok Kaisar Chaos. Tebasan pedang Furin Kazan tersebut mengakibatkan Kojiro terbebas dari pengaruh ilusi Kaisar Chaos, sehingga ia terlepas darinya. Di sebuah kuil di atas bukit, Asuka yang sedang menyendiri tiba-tiba didatangi 3 orang anggota dari Chaos. Mereka mengintimidasi Asuka dan hendak merebut pedang Oguken miliknya. Asuka mengingatkan mereka untuk pergi, karena ia tidak ingin diganggu. Namun ketiga orang tersebut malah menyerang Asuka. Asuka pun bertindak. Dalam sekali tebas ia mampu melumpuhkan 2 orang di antaranya dengan mudah. Akhirnya ketiga orang kelompok Chaos tersebut dikalahkannya. Kedatangan Kojiro mengejutkan Asuka. Tujuan Kojiro mendatangi Asuka yaitu untuk mengajaknya bekerja sama mengalahkan kelompok Chaos yang berencana hendak merebut 10 pedang legendaris untuk menguasai dunia. Namun tampaknya Asuka tidak tertarik.
Untuk memaksa Asuka, Kojiro pun menantang Asuka untuk bertarung, namun kilatan cahaya menghentikan keduanya. Ternyata ada seseorang yang datang, dan dia bernama Date Soshi. Ia adalah salah satu orang terpilih, yang juga pengguna pedang legendaris bernama Gureken. Ia mengajak Kojiro dan Asuka untuk bergabung dengannya guna mengalahkan kelompok Chaos. Seketika ketiga pedang suci tersebut bereaksi dan melayang di udara, dan ketiga pedang tersebut bertemu sehingga menimbulkan cahaya terang dan menarik ketiga pendekar itu ke dimensi lain. Seketika mereka bertiga telah berada di suatu dimensi ruang angkasa. Di sana mereka terheran-heran atas apa yang terjadi. Tiba-tiba muncullah sebuah cahaya terang yang menyilaukan. Di balik cahaya tersebut terdengarlah suara perempuan yang mengatakan bahwa ia telah menunggu kedatangan mereka bertiga selama 4.000 tahun. Sosok cahaya tersebut menjelaskan bahwa di tempat inilah 10 pedang suci terlahir. Di mana di saat penciptaan 10 pedang tersebut bertujuan untuk melindungi semua kehidupan di bumi. Dan untuk melindungi ke-10 pedang tersebut maka lahirlah 10 ksatria yang menjaga pedang tersebut, namun salah satu dari mereka mencoba merebut 10 pedang tersebut. Karena keserakahannya sehingga timbullah sifat iblis di dalam dirinya. Dia adalah Chaos. Yang mana Chaos berniat menguasai bumi dan alam semesta. Lalu muncullah sosok Dewi dari balik cahaya tersebut. Pertarungan Chaos dengan para pelindung pedang lainnya mengakibatkan perang besar, namun beberapa terpengaruh oleh hasutan Chaos dan menjadi pendukungnya. Dewi menjelaskan bahwa mereka bertiga adalah orang terpilih, dan ditakdirkan untuk bertarung dan memiliki misi mempertahankan pedang suci. Lalu setelahnya mereka kembali ke dunia nyata, namun di sana mereka disambut 3 orang anggota Chaos yang masing-masing membawa 3 pedang suci. Anggota Chaos yang bernama Asura hendak maju melawan Kojiro, namun dihentikan oleh temannya bernama Arthur yang menggunakan pedang cahaya Shikuken juga ingin melawan pedang Furinkasan. Pertarungan Arthur dan Kojiro pun terjadi benturan antara pedang Shikuken dan pedang Furinkasan menimbulkan cahaya terang. Efek dari cahaya terang yang dikeluarkan pedang Shikuken mengakibatkan mata Kojiro jadi putih dan rabun. Namun dengan bantuan kekuatan pedang Furinkasan, Kojiro dapat mengatasi semua serangan Arthur. Pedang Furinkasan menyerap kemampuan cahaya pedang Shikuken dan pedang Furinkasan mampu mengeluarkan cahaya yang lebih terang dan mematikan. Yang pada akhirnya Arthur harus mati terkena serangan pedang Furinkasan. Namun Kojiro yang terlanjur terkena efek serangan pedang Shikuken pun menjadi buta. Setelah kematian Asura, pedang Shikuken pun terbang pergi meninggalkan lokasi pertarungan mencari ksatria yang lebih layak. Kojiro yang telah buta pun dengan mudah terkena serangan pedang Jujiken. Namun Kojiro sempat diselamatkan Soshi dengan pedang Gurekennya. Pertarungan keduanya pun terjadi, pedang Jujiken mengeluarkan kekuatannya yang mampu membelah tanah. Soshi yang terkena serangan pedang Jujiken pun terjatuh ke dalam tanah, namun Soshi berhasil mengatasinya karena kekuatan api merah pedang Gureken.
Dalam sekali tebas pedang Gureken membakar lawannya dan membunuhnya. Tinggallah Asura dan pedang Genmushi Kokennya yang akan bertarung dengan kekuatan membekukan segala sesuatu yang membuat Kojiro Soshi dan Asuka tak bisa bergerak dan membeku. この霊気は太陽が突然消滅でもしたかのようにいきなり大地が凍りついてしまった。まるでこれは氷の世界だ。だからグレン剣そして黄金剣この三聖剣は修羅がいただいた。 Namun ada satu orang yang berhasil meloloskan diri, dia adalah Asuka dan pedang Ogukennya. たった一戦で玄武飛翔剣の氷の世界を断ち切るとは。 Pedang Genmushi Koken mengeluarkan ilusi yang menyerupai Erin adik Asuka sehingga Asuka pun terperdaya. Namun Asuka adalah prajurit kuat, pedang Oguken akan semakin kuat jika perasaan marah Asuka muncul.バカ、最愛の人間さえも断ち切れるとは。武蔵、貴様は血も涙もない戦士なのか。涙など遠の昔に枯れ果てているが、貴様はこの俺の心の。 Pada akhirnya Asura hampir terbunuh oleh pedang Oguken, tetapi nyawanya terselamat karena kedatangan Nero. 見える。元通りに見えるようになってる。これは一体。あいつしか。誰だ。あの男は。失礼。声をかけただけでは止まりそうになかったのでね。何者だ貴様。ネロ。ネロ。 Nero berbicara sebagai perwakilan Chaos menantang Kojiro Soshi dan Asuka yang ia sebut sebagai pasukan kosmos. Mereka disuruh mencari kedua pasukan kosmos lainnya untuk bertarung. 直ちに集まれ。 Dan tantangan ini diajukan Kaisar Chaos karena Kaisar Chaos akan ikut dalam pertarungan tersebut. Lalu setelahnya Nero pun menancapkan pedangnya ke bumi, tampak permukaan tanah terbelah. Setelahnya Nero dan rekannya menghilang. 直ちにコスモス。 Kojiro dan Soshi bertekad untuk mencari ksatria kosmos lainnya, namun Asuka tidak peduli dan memutuskan untuk pergi dan tidak peduli. Kojiro pergi mendaki Gunung Hakure dengan susah payah. Sesampainya di puncak, ia bertemu dengan perempuan penjaga pedang suci Byakureken. 政権がなかったら承知しねえからな。伝説は本当。誰だ。どちらこそ何者。この白霊山の頂まで登ってくるとはただものではあるま。 Namun keduanya sedikit terlibat perselisihan karena wanita tersebut mengira Kojiro akan mencuri pedang Byakureken. Kojiro berhasil menyergap wanita cantik tersebut dan mengajaknya untuk bergabung melawan kelompok Chaos. Namun wanita tersebut mengatakan kalau ia bukanlah ksatria kosmos. Lalu muncullah sosok laki-laki di balik awan, sosok yang dapat menembus Kojiro. Wanita tersebut meminta Kojiro untuk mengembalikan pedang tersebut ke tempatnya agar ksatria penjaga Byakureken bisa bangun. Kojiro pun menancapkan pedang tersebut. Lalu seketika terjadilah ledakan. Betapa terkejutnya Kojiro, ternyata ada seseorang yang berbaring di bawah sana. Lalu, pria itu bangun dan memegang pedang Byakureken dengan kondisi bugil. Laki-laki tersebut memperkenalkan dirinya bernama Sigma. Ia sudah menunggu Kojiro dalam tidurnya karena mereka sekutu dan telah bertarung bersama selama 4000 tahun. Di tempat lain, keempat prajurit Fuma saudara seperguruan Kojiro masih mencari keberadaan pedang suci lainnya. Namun, seketika Ryoma merasa ada sesuatu yang memanggilnya, seketika itu Ryoma menghilang dan membuat ketiga anggota Fuma lainnya kebingungan. Lalu Ryoma terlempar ke suatu tempat
di mana di sana Soshi telah menunggu kedatangannya. Ryoma mengira kalau Soshi lah yang memanggilnya, namun yang memanggilnya adalah pedang suci Seireken. Karena Ryoma adalah ksatria kosmos, jadi pedang Seireken menunggunya untuk melepaskan segelnya. Pada akhirnya Ryoma membuka segel dan mengambil pedang Seireken. Ternyata di sana Kojiro dan Sigma telah tiba dan keempat ksatria kosmos telah berkumpul. Sementara itu, di markas Chaos, keempat anggota Chaos telah berkumpul dan bersiap untuk bertempur bersama Kaisar Chaos melawan ksatria kosmos. Tiba-tiba terdengar suara yang membawa mereka ke tempat pertarungan hidup mati antara ksatria kosmos melawan anggota Chaos. Mereka berempat merasa bingung karena dibawa ke dimensi yang disebut sebagai Tanah Suci. Tiba-tiba keempat pedang suci beraksi terhadap pedang suci lainnya yang telah tiba di sana. Tentu saja itu karena kedatangan keempat anak boyband Chaos. Tanpa basa-basi kedua kelompok saling serang dan ke-8 orang tersebut seketika membeku sebelum mereka sempat bertarung. Namun, yang aneh Asura dibebaskan dan siap untuk bertarung begitu juga dengan Soshi. Sepertinya ini telah diatur, mereka telah dipilihkan lawannya masing-masing. Jadi hanya yang bertarung saja yang bisa bergerak. Ini adalah sebuah pertarungan yang disengaja untuk kesenangan para dewa-dewi. Mereka disabung seperti ayam. Pertarungan antara Soshi dan Asura berlangsung imbang. Soshi mengeluarkan jurus pedang api dan membakar Asura. Namun yang terjadi ternyata Asura kali ini telah lebih matang dan ia tidak terbakar di dalam api. Betapa terkejutnya Soshi melihat Asura dan ia mengeluarkan ilusi yang membuat Soshi terpedaya. Dan pada akhirnya Asura berhasil menusuk Soshi dari belakang. Akhirnya Soshi dapat dilumpuhkan. Soshi menahan pedang Asura yang tertancap di tubuhnya, sehingga mengakibatkan Asura tak bisa menarik pedangnya. Lalu Soshi memanfaatkan hal tersebut dengan menusukkan pedangnya untuk mati bersama Asura. Dan Asura memerintahkan pedang Gurenken untuk membakar mereka berdua sampai menjadi debu. Pada akhirnya kedua belah pihak sama-sama musnah. Lalu selanjutnya adalah giliran Sigma melawan Jakal. Tampak Jakal mulai menyerang dengan pedang Shikoken yang berkekuatan cahaya abadi. Dan Sigma terkena serangan bertubi-tubi dari Shikoken tanpa sekalipun ia sempat membalasnya. Namun Sigma bahkan dapat hidup hanya dalam bayangan.
Akhirnya Sigma dapat menyerang balik dengan kekuatan roh pada pedangnya yang mampu menyerap kekuatan lawan sehingga Jakal menjadi lemas. Pedang Shikoken dapat menyerang balik dengan mengeluarkan kekuatan cahaya yang sangat terang yang mengakibatkan Sigma menjadi buta. Namun pertarungan kenya berlangsung imbang, sehingga kedua belah pihak pada akhirnya sama-sama mengeluarkan semua kekuatan. Benturan kedua pedang suci tersebut mengakibatkan ledakan besar dan Soshi serta Jakal musnah di udara. Di tempat lain, Asuka sedang mengunjungi makam adiknya dan berpamitan untuk pergi ke medan pertarungan. Lanjut ke lokasi pertarungan, tampak giliran Ryoma dengan pedang Seirenken melawan Oz dengan pedang Jujiken. Oz mengeluarkan jurus membelah bumi dan mengubur korbannya hidup-hidup dan Ryoma terkena jurus tersebut. 貴様の墓穴が Merasa ia telah menang, ketika Oz hendak mengambil pedang Seirenken, tiba-tiba pedang tersebut terbang dan di sana Ryoma masih hidup. Karena keahlian Ryoma adalah memanipulasi batin dan kesadaran lawannya, dan Oz terperdaya. Ryoma mengeluarkan jurus andalannya, yaitu jurus dimensi cermin yang dapat menjebak seseorang di dalam ilusi cermin, lalu setelahnya ia akan memecahkan kaca tersebut untuk membunuhnya. Namun Oz pasukan Chaos bukanlah orang sembarangan karena masing-masing mereka memiliki kekuatan pedang suci, sehingga dapat membatalkan ilusi cermin Ryoma. Pada akhirnya, Oz mampu lepas dari dimensi cermin milik Ryoma. Kembali pedang Jujiken mengeluarkan jurus membelah bumi yang mengubur Ryoma di dalamnya, namun kali ini Ryoma tidak bisa lolos karena ia diikat oleh pedang Jujiken. Betapa mengejutkannya semua orang karena pedang Seirenken membangkitkan kembali roh Ryoma. Dan pada akhirnya Ryoma untuk pertama kalinya menggunakan kekuatan Seirenken. Ia mengeluarkan kekuatan angin puting beliung yang mengurung dan mencabik-cabik OZ hingga ia musnah di udara. Pada akhirnya keduanya sama-sama musnah dan roh Ryoma menitipkan pesan pada Kojiro. Ia menyerahkan untuk melanjutkan sisa perjuangan ini pada Kojiro. Tersisa Kojiro dan Nero yang berada di arena pertarungan, namun ketika Nero terlepas, Kojiro masih membeku tak bisa bergerak. Tiba-tiba muncullah cahaya, yang dibaliknya datanglah Asuka dengan pedang Oguken. Dengan kata lain ini adalah pertarungan antara Asuka dan Nero. Nero mengayunkan pedang Raikonken dan mengeluarkan petir, menyerang Asuka, namun Asuka dapat menghindarinya, tetapi Asuka terkejut karena ia hampir terkena serangan fatal. Asuka membalas serangan Nero. Asuka mengayunkan pedang Oguken yang mengeluarkan kekuatan dan mengakibatkan Nero terkena dengan telak dan Nero pun seketika hilang sirna. Asuka yang merasa dirinya telah menang pun memutuskan untuk pergi karena urusannya telah selesai dan menyerahkan sisanya pada Kojiro. Namun hal tak terduga terjadi ketika Nero muncul kembali dan menutup jalan keluar sehingga Asuka tidak dapat pergi dari tempat tersebut. Nero melancarkan serangan yang mengakibatkan Asuka terpental.
Asuka kembali bangkit dan mengayunkan pedangnya bersama dengan Nero. Kedua kekuatan pedang suci tersebut mengakibatkan ledakan. Namun Asuka masih lebih unggul dan serangannya mengakibatkan cakar dari pedang Raikkonen patah. Seketika Asuka menyadari kalau kekuatan pedang Raikkonen berada pada cakar-cakar pedang tersebut. Ia melancarkan serangan-serangan yang mengakibatkan satu persatu cakar pedang Raikkonen patah. 俺がこんな一方的に敗北するなど。 Tiba ketika Asuka hendak menebas Nero, mereka tersentak merasakan kedatangan Kaisar Chaos. Namun pertarungan tetap berlanjut. Akhirnya keduanya mengerahkan serangan tenaga penuh, berakibat Nero harus tewas tertembus pedang Raikkonen. Nero pun sirna di udara. Hanya boleh ada satu orang saja pemenang. Asuka memang pendekar yang kuat dan hebat. Kembali ketika Asuka hendak pergi, ia terheran melihat pedang Oguken yang rusak dan mulai retak. Sehingga pada akhirnya Asuka pun harus dimusnahkan dan sirna di udara. Pada intinya tidak ada yang bisa hidup dalam pertarungan ini. Hanya ada boleh satu orang saja yang lolos dari tempat tersebut. 俺までが消え去らねばならないのだ。この無意味な戦いでなぜ俺が。 Kini tersisa hanya Kojiro dan Kaisar Chaos yang belum bertarung. Di bumi, ketiga klan Fuma yang tersisa tidak menemukan keberadaan para ksatria Chaos dan Kosmos, namun seketika mereka terheran melihat bulan berubah warna seperti ada kilatan cahaya dari pertarungan besar. Yang mana bukan makhluk biasa yang dapat bertarung di sana. Mereka menerka-nerka apakah di sana lokasi pertarungan 10 pedang suci. Sementara itu di tempat pertarungan, tampak Kojiro susah payah melawan Kaisar Chaos. Ia bahkan mengeluarkan semua kemampuannya, tetapi pada akhirnya Kojiro harus terlempar dan ia dimusnahkan dengan mudah oleh Kaisar Chaos. Kini Kaisar Chaos tertawa karena akhirnya ia adalah pemenangnya dan ia telah memiliki 10 pedang suci untuk memenuhi ambisinya. Ketika Kaisar Chaos sedang berbangga hati, tiba-tiba pedang kayu Furinkasan memancarkan aura dan ia terbang ke arah Koziro yang ternyata masih hidup. Ya iyalah, kan dia pemeran utamanya. Seketika itu Kojiro langsung menyerang Kaisar Chaos, namun dapat ditangkis oleh Kaisar Chaos dan yang membuat terkejut adalah Kaisar Chaos berwujud Ryoma dan ia juga berubah wujud menyerupai Asuka, Soshi, dan Sigma juga. Musashi, 無駄なことはもうやめろ。Musashi, お前までもが。お前は。
少子いや違うシグマあ信じられん俺には幻覚とは感じられねえまさかKojiro yang syok tumbang dengan mudah itu karena kekuatan pedang Hotenbu milik Chaos yang merupakan pedang terkuat dari 10 pedang suci. Lalu ke-8 pedang suci menyerupai burung phoenix menyerang Kojiro, tapi bangkitnya pedang Furin Kazan melindungi Kojiro, terjadilah benturan di udara ke-9. Pedang suci bersatu dan memilih setia kepada Kojiro. Sontak saja Kaisar Chaos tak percaya. Ke-8 pedang suci lemah oleh cahaya Furin Kazan dan berbalik mematuhinya dan melindungi Kojiro. Ternyata Hotenbu bukanlah pedang terkuat, melainkan pedang kayu Furin Kazan. Sehingga sekarang Kojiro memiliki kekuatan yang sepadan untuk melawan Chaos. Gerak どうやらそうらしいな大天部が10本の聖剣の中で最高の力を持つ聖剣とは言えなくなったようだなそれが証拠にカオス皇帝よ Gerakan cepat Kojiro menebas Chaos. Sekarang Chaos terpental. Namun Chaos masih bisa bangkit. Sekejap lalu terselip sebuah penglihatan ke masa lalu. Pertarungan kedua pedang suci terkuat antara Hotenbu dan Furin Kazan tak pernah ada akhirnya. Keduanya terpental dan melayang-layang. Lalu muncul sebuah cahaya yang ternyata adalah 5 orang teman-temannya yang telah gugur. Mereka meyakinkan Kojiro untuk mengakhiri perang ini, dan Kojiro pasti bisa. Furin Kazan dan Kojiro dapat kembali ke medan pertarungan. Di sana pun telah ada Chaos, pertarungan keduanya pun berlanjut seakan tidak akan ada akhir. Karena pedang Furin Kazan akan mengembalikan waktu sampai perang ini berakhir dan ada pemenangnya. Benturan kedua pedang mengakibatkan pedang Hotenbu mulai retak. 4.000 tahun pertempuran terjadi karena itu adalah keseimbangan antara Chaos dan Cosmos, namun Kojiro bertekad akan mengakhirinya. Namun Chaos berteriak untuk jangan mengubah sejarah yang telah berlangsung selama ini. Pedang Hotenbu menjadi rongsokan terkena efek Furin Kazan. Chaos mengingatkan Kojiro yang telah merubah jalan takdir pertarungan pedang suci, maka akan membuat marah para dewa dan Kojiro akan membayar untuk itu. Chaos yang telah kalah pun akhirnya ikut menghilang menjadi debu. お前も消されるのだ神の怒りによってな残念だが神よあんたが作り出した聖剣は消える今おばでな Kojiro juga ingin bertemu dengan para dewa. Akhirnya untuk mengakhiri perang ini Kojiro menghancurkan 10 pedang buatan para dewa itu. Efeknya cahaya tersebut menyala hingga ke bumi. Kojiro melayang-layang di angkasa luar. Ia pun bertemu dengan Dewi dan para dewa membebaskan mereka dari perang suci. Kojiro dari Fuma Seasion kedua yang merupakan anime lawas terdiri dari 6 episode yang dirangkum jadi setengah jam penayangan. Yang rasanya sayang untuk dilupakan, maka kami coba sajikan untuk Anda sekalian. Baik pemirsa, semoga sajian kami ini bisa menghibur. Akhir kata tetap sehat dan bahagia. Terima kasih. お前の肩越しに遠ざかる住み慣れた街